Pernah nggak sih lo mikir, kenapa negara yang religius banget justru banyak yang miskin? Sementara negara yang katanya kafir, malah maju dan kaya raya? Bukannya kalau religius harusnya lebih diberkahi ya? Apa ini artinya Tuhan nggak adil? Atau ada faktor lain yang bikin hal ini terjadi? Nah, di video ini kita bakal bongkar alasannya. Stay tuned sampai habis biar nggak salah paham. Okay, let's go. Lo sadar nggak? Negara-negara kayak Swiss, Norwegia, atau Jepang justru bukan negara yang terlalu ngandelin agama dalam pemerintahan mereka. Tapi di sisi lain, banyak negara yang warganya religius banget malah struggling dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kok bisa gitu? Apakah agama bikin negara susah maju? Atau ada faktor lain yang lebih berpengaruh? Apakah negara yang religius pasti miskin? Jika kita melihat data, ada pola menarik. Negara dengan tingkat religiusitas tinggi seperti Afghanistan, Yaman, Chad, dan Niger cenderung memiliki GDP rendah, akses pendidikan terbatas, dan tingkat kemiskinan tinggi. Sebaliknya, negara yang lebih sekuler seperti Swedia, Denmark, dan Kanada justru masuk dalam daftar negara dengan kesejahteraan tertinggi, dengan pendidikan maju, ekonomi kuat, dan tingkat kebahagiaan tinggi. Tapi apakah artinya negara yang religius pasti miskin? Jawabannya tidak sesederhana itu. Satu, faktor ekonomi dan sejarah yang berperan. Kemiskinan di negara-negara religius bukan semata-mata karena agama, tetapi juga karena sejarah kolonialisme, konflik, kebijakan ekonomi, dan sumber daya alam. Negara-negara seperti Chad, Niger, dan Yaman mengalami konflik berkepanjangan yang menghambat pembangunan ekonomi. Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Denmark memiliki sejarah panjang stabilitas politik, demokrasi kuat, dan sistem pendidikan yang maju. Uni Emirat Arab dan Qatar adalah contoh negara religius yang kaya berkat pengelolaan sumber daya alam yang baik. Bukan tingkat religiusitas yang menentukan kaya atau miskin, tetapi bagaimana negara tersebut mengelola ekonominya. Dua, peran pendidikan dan inovasi. Banyak negara religius memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang berdampak pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Swedia, Denmark, dan Kanada berinvestasi besar dalam pendidikan dan teknologi yang membuat mereka lebih produktif. Sebaliknya, di negara religius yang lebih miskin, akses terhadap pendidikan masih terbatas, terutama bagi perempuan. Namun, ada juga negara religius yang sukses secara ekonomi dengan pendidikan tinggi, seperti Turki dan Malaysia. Pendidikan dan inovasi lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan dibandingkan sekadar tingkat religiusitas. 3. Agama sebagai faktor sosial, bukan ekonomi. Religiusitas sendiri bukan penyebab kemiskinan, tetapi bisa memengaruhi cara masyarakat menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Di negara-negara religius, nilai-nilai agama sering membantu membangun solidaritas sosial, tetapi terkadang juga bisa menghambat perubahan jika terlalu konservatif. Di negara sekuler, masyarakat lebih berorientasi pada kebebasan individu dan inovasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Namun, agama juga bisa berperan positif dalam pembangunan, seperti di Turki dan UEA, yang berhasil menyeimbangkan modernisasi dengan nilai-nilai agama. Kenapa di negara religius sulit maju ini poin utamanya? Fanatisme menghambat kemajuan ilmu dan teknologi. Di banyak negara religius, ilmu pengetahuan sering dianggap nomor 2 setelah doktrin agama. Padahal, buat jadi negara maju, riset dan inovasi itu kunci. Coba deh lihat negara maju. Mereka investasi besar-besaran di pendidikan, sains, dan teknologi. Tapi di negara religius, kadang ada yang menganggap sains itu haram atau melawan Tuhan. Misalnya, teori evolusi dilarang, pendidikan seks dianggap tabu, dan perempuan dilarang sekolah. Gimana mau maju kalau ilmu pengetahuan dihambat? Korupsi dibalut agama. Banyak pemimpin di negara religius yang menggunakan agama buat memperkuat kekuasaan. Mereka bilang, ini sudah takdir, rezeki sudah diatur Tuhan, atau pemimpin adalah wakil Tuhan, padahal aslinya mereka cuma mau mempertahankan status quo dan gak mau rakyatnya kritis. Akhirnya, korupsi subur karena orang lebih percaya, berdoa supaya rezekinya lancar, daripada menuntut transparansi dari pemerintah. Agama jadi alat politik, bukan pedoman moral lagi. Mentalitas pasrah dan tidak berusaha. Lo pernah dengar kalimat, sudah takdir, kita terima saja? Nah,
Mentalitas kayak gini bikin orang pasif dan gak mau berusaha lebih keras. Negara-negara maju justru punya budaya kerja keras, inovasi, dan persaingan sehat. Bukan berarti orang di negara maju nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya bahwa kemajuan itu harus diusahakan, bukan sekadar nunggu keajaiban atau mukjizat datang tiba-tiba. Nah, jangan salah paham dulu. Gue bukan bilang kalau agama itu jelek atau penyebab kemiskinan. Agama, pada dasarnya, adalah sistem kepercayaan yang bisa memberikan nilai moral, pedoman hidup, dan bahkan motivasi untuk bekerja keras dan berbuat baik. Yang jadi masalah bukan agamanya, tapi bagaimana cara berpikir sebagian orang yang gak bisa membedakan antara keyakinan pribadi dan kebijakan negara. Ketika kebijakan publik lebih didasarkan pada dogma tanpa mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, hasilnya bisa kontraproduktif. Negara butuh kebijakan yang berbasis data, riset, dan kepentingan bersama, bukan hanya berdasarkan interpretasi keagamaan yang bisa bervariasi di tiap kelompok. Kalau sebuah negara terlalu kaku dalam menerapkan aturan agama dalam pemerintahan tanpa fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, bisa-bisa malah menghambat kemajuan. Sebagai perbandingan, lihat deh negara-negara seperti Uni Emirat Arab atau Qatar. Mereka tetap religius, tapi nggak menutup diri dari kemajuan sains, teknologi, dan inovasi. Pemerintah mereka tetap berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan, infrastruktur, dan industri modern, sambil tetap mempertahankan identitas keagamaannya. Hasilnya, mereka bisa berkembang pesat, jadi pusat ekonomi global, dan menarik investasi dari seluruh dunia. Intinya, agama dan kemajuan bukan hal yang saling bertentangan. Yang jadi tantangan adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan praktis dalam mengelola negara. Kuncinya ada di cara berpikir yang terbuka, kebijakan yang adaptif, dan komitmen untuk terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Jadi kesimpulannya, kemiskinan di negara religius bukan karena Tuhan gak adil, tapi karena cara berpikir masyarakatnya yang kurang mendukung ilmu pengetahuan, terlalu pasrah, dan sistem politiknya yang korup. Kalau lo pengen negara kita maju, solusinya bukan ninggalin agama, tapi belajar dari negara maju, hargai ilmu, lawan korupsi, dan stop mentalitas pasrah tanpa usaha. Kalau lo setuju atau punya pendapat lain, langsung tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang melek fakta kayak gini.